operasional PMO level sekolah di TK Mutiara Bangsa bulan Oktober 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin. Bunda-bunda serta ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan PMO level sekolah di TK Mutiara Bangsa ini periode Oktober 2024. Ini terkait dengan pelaporan bagaimana kegiatan yang sudah kita agendakan di PMO semester ini, Bunda. Perlu kita ketahui bersama, kita untuk refreshing dulu terkait dengan visi, misi, dan tujuan TK Mutiara Bangsa. Kita nggak bosan-bosannya selalu merefresh hal ini, yaitu terkait dengan visi. Ini kita punya visi bersama kita, yaitu terwujudnya generasi sehat, cerdas, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Adapun misinya, yang pertama adalah menyelenggarakan program kesehatan yang mencakup aktivitas fisik, baik pemeriksaan kesehatan rutin, pendidikan gizi, pemberian makanan sehat, dan program gembita, serta memberdayakan gaya hidup bersih dan sehat. Selain itu juga kita menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk mendorong kreativitas anak dalam mengintegrasikan teknologi dan media baru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan berbagai program ekskul. Ini untuk mengembangkan minat dan bakat anak dan juga mengembangkan proyek-proyek kreatif yang menantang. Yang keempat, memberikan keteladanan, memasukkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap kegiatan main dan pembiasaan setiap hari. Yang kelima, kita harus menyediakan aktivitas yang mendorong anak untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan sendiri, dan memberikan dukungan, serta bimbingan yang konsisten untuk membantu anak dalam mengembangkan kemandiriannya. Karena kita fokus di kemandirian, karena terkait kemandirian ini masih perlu tindak lanjut yang banyak lagi. Yang keenam, menjaga lingkungan yang melalui program edukatif lingkungan dan memotivasi praktik ramah lingkungan di sekolah. Inilah yang menjadi visi kita bersama, jangan sampai kita lupakan. Jadi untuk kegiatan kesehatan ini perlu yang kami tambahkan yang belum dituliskan di sini, yaitu selalu mengingatkan anak dalam waktu 15 menit harus minum air putih. Itu ya, jadi diwanti-wanti anak supaya membawa air putih, dan diingatkan kepada anak setiap 15 menit atau 20 menit paling lama harus minum air putih. Ini terkait dengan program PMO kita dari hasil refleksi yang kita lakukan bulan Agustus kemarin, bahwa terkait dengan penilaian pembelajaran ini masih ada anak yang kurang antusias mengikuti kegiatan belajar dan bermain yang disediakan oleh guru. Kemudian guru masih kewalahan mengkondisikan anak. Yang kedua, terkait dengan hasil asesmen peserta didik, ini tingkat capaian pembelajaran anak masih kurang atau belum maksimal. Kemudian dari rapor pendidikan, ini refleksi kita yaitu perencanaan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu yang terkait dengan perencanaan untuk proses pembelajaran, ekspektasi pendidikan, perhatian dan dukungan pendidikan. Kemudian terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, pendekatan bermain itu masih sangat rendah. Kemudian berpikir aktif lumayan. Kemudian perilaku mandiri dan proporsional ini juga masih sangat rendah sekali. Kemudian umpan balik yang konstruktif ini sudah lumayan. Jadi yang perlu kita fokus ini adalah pendekatan bermain dan perlunya mandiri dan proporsional itu. Kemudian dari hasil survei wali murid, ini tingkat kepuasan wali murid terhadap proses kegiatan pembelajaran ini masih perlu ditingkatkan. Ini target kita apa? Dari target ini perlu diketahui bersama, ini adalah terkait dengan penilaian pembelajaran. Ini semua anak antusias mengikuti kegiatan belajar dan bermain yang disediakan guru.
Selain itu guru tidak kewalahan mengkondisikan anak. Bagaimana Bunda ini? Apakah target ini sudah mulai terurai? Sudah anak ini sudah berkurang untuk anak yang masih mokong-mokong? Bagaimana Bunda disampaikan? Siapa dulu? Untuk yang kelas A bagaimana Bunda? Sudah. Pokoknya anak itu intinya sebelum dia konsentrasi penuh jangan diajak kegiatan. Itu saya dengarkan sudah nggak ribut ya Bunda ya, sudah mengikuti aktif semuanya gitu ya. Jadi kita pertama menyediakan kegiatan bermain yang menyenangkan bagi anak. Menyenangkannya apa? Sesuai dengan kemauan anak dan keinginan anak melalui asesmen awal gitu ya. Terus sebelum anak konsentrasinya penuh, jangan dimulai kegiatan pembelajarannya dulu. Misalnya anak belajar diskusi atau apa, pokoknya yang sekiranya anak itu sudah konsentrasi penuh, baru kita ajak ngomong gitu. Jadi alhamdulillah sudah memenuhi targetnya ya Bunda terkait pemulihan pembelajaran. Terkait asesmennya bagaimana Bunda? Tingkat pencapaian tujuan pembelajaran anak sudah memenuhi target? Perlu ditingkatkan lagi, tapi sudah ada peningkatan ya, sudah ada delta positifnya. Sudah mandiri makan sendiri ya, nggak minta diambilkan. Ya alhamdulillah. Untuk terkait rapor pendidikan kita belum ini ya, masih proses. Kita baru mengadakan sulinjar dan keluarnya nanti tahun 2025. Begitu juga dengan hasil survei wali murid, kita juga belum melakukan survei. Jadi yang kita alami saat ini terkait dengan kegiatan pembelajaran dan hasil asesmen sudah ada nilai plus ya Bunda ya. Oke, akar masalahnya kita kemarin ini, terus kita mengambil topik di PMO kita semester ini dalam waktu kurun 6 bulan ini, bulan Juli sampai Desember ini kita mengambil 2 topik, yaitu implementasi pembelajaran di kelas dan peningkatan kapasitas guru. Ini sudah sejalan apa yang kita lakukan ini, yaitu kita melakukan implementasi pembelajaran di kelas dengan penyusunan modul ajar dan penyusunan dokumen kapasitas guru. Terus solusi kita kemarin kita membuat beberapa solusi. Yang pertama yaitu kita mengikuti workshop, pelatihan, lokakarya, kemudian kita mengikuti webinar. Kita agendakan untuk studi tiru dan belajar mandiri melalui PMN. Nah, kegiatan yang sudah terlaksana ini yang pertama adalah workshop atau pelatihan pembelajaran terdiferensiasi yang terlaksana di Dinas Pendidikan kemarin ya Bunda ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan asesmen, diikuti oleh semua guru dan termasuk kepala sekolah. Kemudian webinar secara online sudah diikuti mandiri oleh masing-masing pendidik. Kemudian lokakarya PSP ini terkait dengan topik pembelajaran dan asesmen ini juga kita sudah ikuti di bulan apa Bunda kemarin? Asesmen bulan September ya. September. Kemudian kita kemarin juga mengikuti studi tiru ke SMP 8 Muhammadiyah Batu yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Ini kebetulan yang diagendakan dari sana adalah khusus kepala sekolah. Tapi alhamdulillah kemarin meskipun beliaunya itu tingkat SMP, tetapi kita bisa mengambil sisi positifnya bagaimana beliau mengadakan kegiatan pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran terdiferensiasi untuk kita aplikasikan di lembaga kita. Kemudian belajar
mandiri melalui PMM ini juga sudah terlaksana di masing-masing pendidik ini dan terus berlanjut untuk kegiatan belajar melalui PMM ini. Kemudian kegiatan yang masih menjadi agenda dan belum terlaksana ini adalah meskipun terlaksana misalnya webinar ini masih pada komunitas belajar online ini masih selalu kami laksanakan untuk meningkatkan kompetensi kami di TK Mutiara Bangsa. Kemudian studi tiru di TK Marlion Surabaya ini akan diagendakan pada tanggal 8 November 2024 ini diikuti oleh semua guru. Kemudian belajar mandiri melalui PMM ini masih terus kami kembangkan, kami lakukan untuk melakukan pengembangan diri, jadi terus kami lakukan dan itu terus menjadi agenda kami selama PMM masih dibuka. Nah begitu Bunda, ini terkait dengan hasil PMO kita selama ini. Apakah mungkin Bunda bagaimana selama mengikuti kegiatan webinar, kegiatan workshop dan lain-lain, apakah ada kendala? Mohon disampaikan. Atau sudah bagus, bisa memperbaiki kegiatan pembelajarannya, bisa menyusun modul ajarnya yang sesuai dengan karakteristik anak-anak kita di sini, atau bagaimana? Mohon disampaikan. Dari Bunda Cici monggo disampaikan terkait dengan kegiatan kita selama ini, ada kendala tidak? Jika ada kendala nanti ke depannya kita bagaimana? Kalau saya kendala mungkin dalam kegiatan belajar menyesuaikan tujuan dengan kegiatannya, masih istilah bingung kegiatannya nanti apa saja dalam seminggu dengan tujuan seperti itu. Jadi kan cari referensi lainnya, walaupun sudah ada jalan ini tapi kan kadang nggak masuk dengan tujuan yang kita pakai gitu. Seperti itu ya Bunda. Oke, nanti kita akan menghandle ini dalam kegiatan kombel. Nanti kita akan saling berbagi, saling memberikan masukan. Misalnya kegiatan ini, tujuan ini kita buatkan kegiatan yang seperti apa gitu ya Bunda. Bunda Istri mungkin ada kendala terkait dengan selama kita mengikuti lokakarya, kemudian mengikuti workshop dan lain-lain, mohon disampaikan Bunda Istri. Harusnya itu pas workshop itu kok cara dosennya, cara narasumbernya itu kalau kurang ngerap diserap kenangan, maksudnya nggak belajar kenangan, belajar kenangan kan banyak, maksudnya materinya, tapi untuk prakteknya belum mengena gitu ya Bunda. Kalau Bunda Budaya bagaimana? Mau Bunda? Tinggal aplikasikan saja. Nanti kalau ada kendala untuk terkait dengan apa ini Bun? Terkait dengan kombel ini perlu kita evaluasi bersama. Setiap hari Sabtu itu kita kegiatannya selalu saja ada kegiatan di luar sehingga selalu tertunda untuk kegiatan kombel. Monggo Bunda, untuk hari kita agendakan di hari apa selain hari Sabtu supaya kegiatan kita kombelnya itu lebih menjadi lebih aktif gitu. Kalau Senin hasilnya bagus Sabtu. Tapi kalau setiap hari Sabtu setelah mesti orang ini hari apa kita biasanya selalu ikuti hari Selasa dari lupa itu dari selama ini itu setiap hari Sabtu itu mesti ada kegiatan ini.
Selasa nih. Jadi kita hari Selasa kita tombel, nanti berarti setelah jam 10 sampai jam 11 kita tombel, dan kita berusaha bagaimana membuat modul ajar yang saling kolaborasi, saling memberikan masukan untuk memberikan modul ajar yang sesuai dengan itu ya, sesuai dengan karakteristik anak. Dan sebelum membuat modul ajar, misalnya kita temanya apa Bun untuk bulan ini, kita tema masih bencana. Nah itu nanti disiapkan dulu untuk asesmen awalnya, jadi supaya tahu nanti arahnya kemana. Kita ajarkan tentang misalnya terkait dengan literasi. Nah terkait dengan literasi itu anakku itu sampai sejauh mana dalam memahami misalnya terkait dengan lambang-lambang simbol dari adanya bahaya dan sebagainya, itu seperti apa. Nah, itu perlu di asesmen awalnya. Dan sebelum membuat asesmen awal, kita tentukan dulu tujuannya apa dulu ya, supaya nanti instrumen dalam menyusun asesmen awal itu tidak nyasar. Untuk terkait dengan pelaksanaan program PMO yang kita targetkan, ini perlu diingat Bun, untuk yang belum terlaksana ini adalah ini webinar di komunitas belajar. Ini masih terus berlanjut ya Bun ya, selama PMM masih dibuka. Soalnya dengar-dengar ini ada PMM ini mau ditutup, tapi kita lihat saja selama dibuka ya tetap kita harus selalu belajar bagaimana untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Kemudian ini Bun, ini untuk tanggal 8 ini kita akan mengadakan studi tiru ke TK Merlion Surabaya. Ini dan juga oh iya Bun, selain ke TK Merlion Surabaya, ini kita yang belum ini itu studi tiru di TK Insan Kamil. Nah ini mau segera diselesaikan ya. Ini kita gabung dengan Rengel, Pelumpang dan Gerobakan, kita akan bersama mengadakan studi tiru ke Insan Kamil. Tapi yang sudah jelas ini pelaksanaannya tanggal 8 ini akan diadakan ke TK Merlion Surabaya. Ini kalau di pengawas ini kita yang bimbingannya diikutin semuanya itu ke TK Merlion Surabaya. Terus yang TK Insan Kamil itu kita gabung dengan yang Insan Kamil ini terkait dengan ini Merlion ini yang difokuskan ke Bu Utin itu kemarin yang ABK dan diferensiasinya Bu Merlion. Kemudian yang Semanding. Tapi kita tidak pengawas. Soalnya Bu pengawas itu sangat sibuk sekali. Ini ada silang les dan lain-lain juga. Bu pengawas itu kan sekarang membawai semua toh, menggantikan Pak Adi, kemudian pengawas pengawas Gerobakan. Jadi sangat sibuk sekali, kalau misalnya diajak sangat kasihan ya, jadinya sudah sangat
Iya Bu. Untuk untuk ini PMO hari ini dirasa cukup Bunda, masih ada yang perlu dibahas terkait dengan kedepannya? Sudah, oke cukup. Ditutup Bunda. Terkait dengan ini Bun, terkait dengan studi tiru